Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa mawalah mabadu. Bagaimana kabar semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini adalah mata kuliah peradilan agama di Indonesia, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah kewenangan peradilan agama. Kewenangan peradilan atau kompetensi peradilan agama. Oke, untuk minggu lalu kita membahas tentang apa? Kode etik. Ya, ada beberapa kode etik yang harus dilakukan, yang ditaati oleh hakim, ya, hakim peradilan agama. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Apa diantaranya? Berlaku adil, Pak. Berlaku adil. Jadi seorang hakim itu harus berlaku Adil. Siapa lagi yang ingat? Saya, Pak. Oke, terus nanti. Berlaku jujur. Ya, berlaku jujur. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya. Bersikap mandiri. Sikap mandiri. Jadi beberapa sikap itu seorang hakim dia harus menaatinya. Oke, pembahasan cukup karena masih minggu kemarin kan. Maka minggu ini kita akan belajar terkait tentang peradilan agama, ya, tentang kompetensi peradilan agama. Baik, kewenangan peradilan agama ini menurut siapa nih? M. Yahya Harahap. Dia bertugas dan kewenangan peradilan agama diantaranya adalah fungsinya kewenangan mengadili. Jadi seorang hakim nanti setelah sebuah perkara masuk di peradilan agama dan nanti setelah selesai pembukuannya, maka nanti akan disidangkan, kan? Disidangkan. Nanti itu semester berikutnya nanti ada hukum acara, akan tahu bagaimana beracara itu. Jadi ini menurut M. Yahya Harahap, ya. Jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya ada dua saja dalam kompetensi peradilan agama. Ada dua hal kompetensi peradilan agama. Yang pertama dikenal dengan kompetensi relatif. Ya, nah, kompetensi relatif ini apa itu? Kompetensi relatif. Kompetensi relatif itu dia kewenangan itu yang berdasarkan alamat. ya kalau secara banyak saya ringkasnya dia berdasarkan alamat daripada istri, ya, domisili istri. Jadi kalau seandainya ada seorang suami tinggal di Haji Sikil dan istrinya tinggal di Kota Rasul Salam dan mereka misalnya harus berpisah, maka mengajukan gugatan tersebut bukan di Mahkamah Syariah Haji Sikil, tetapi harus ke dan begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya tempat si istri di Haji Sikil, Subul Salam misalnya tempat suami, maka harus digugat, ya, ke Haji Sikil. Jadi harus sesuai dengan domisili istri atau dengan ini kompetensi relatif. Nah, ini sesuai dengan pasal 118 ayat atau pasal 142 LPD dan seterusnya. Lalu ada yang disebut dengan kompetensi Absolut. Apa itu absolut? Kompetensi absolut itu apa? Nah, kompetensi absolut itu kalau kita lihat dalam pasalnya, dulu awalnya itu Undang-Undang Pasal 49 tahun 1999, lalu berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Nah, jadi ada perbedaan di antara tahun 89 itu dengan 2006. Kalau 89 itu mengadili tidak terlalu banyak, tidak sebanyak ini. Nah, kompetensi absolut ini adalah kewenangan peradilan agama. Kewenangannya diantaranya adalah memeriksa, mengadili, memutuskan perkara yang berkaitan tentang perkawinan. Jadi yang diselesaikan oleh peradilan agama berarti tentang perkawinan. Siapa yang bisa menambahkan tentang peradilan agama itu apa saja yang diselesaikannya? Ada yang bisa? Apa? Coba di tangan. Ya, perkara perceraian. Nah, perkara perceraian itu diselesaikan di peradilan agama. Nah, perceraian itu baik cerai talak atau cerai. Siapa yang tahu apa itu cerai talak? Saya, Pak. Ya, apa itu cerai talak? Cerai talak adalah suami yang menggugat cerai kepada istri. Cerai talak itu, ya. Berarti yang menceraikan adalah Suami. Jadi ketika nanti seorang suami tidak cocok lagi dengan istrinya atau mungkin bertengkar terus-menerus, maka dia boleh mengajukan
cerainya di peradilan. Karena kita menikah itu kan melalui jalur KUA kan, ada buku nikah. Nah, buku nikah itu akan terlepas ketika surat perceraian itu, akta perceraian itu ada. Nah, untuk menempuh akta perceraian kalau seandainya tidak cocok lagi, maka yang dilakukan oleh seorang suami itu menceraikannya di Mahkamah Syariah kita di Aceh. Sementara kalau di tempat lain di luar Aceh dikenal dengan di peradilan adat. Oke ya, bisa dipahami ya? Itu pertama tadi perkawinan ada cerai gugat, ada apa tadi? Ada cerai talak. Cerai gugat itu berarti istri ya. Jadi kalau beberapa kasus ya, beberapa tahun ini, kalau Bapak perhatikan ya ada sikit, kalau kita lihat di websitenya itu lebih banyak istri yang berusaha mencarikan suaminya atau mencari gugat. Ini mungkin ada beberapa kesalahan mungkin dari suaminya atau dari istrinya, atau mungkin istrinya lebih sering berdandan mungkin ya, atau lain itu kita tidak tahu, atau mungkin kalau alasan-alasan di sana itu karena disebut dengan faktor ekonomi gitu ya. Ekonomi misalnya kalau istrinya harus setiap minggu berpajak kan dan lain sebagainya, panggahan dan lain sebagainya. Nah, itu juga sebagai bahan pertimbangan. Jadi ada cerai talak, ada cerai gugat. Lalu di bidang perkawinan ini ada lagi yang membahas masalah apa lagi di bidang apa perkawinan? Masalah harta gonogini. Nah, harta gonogini itu apa? Harta bersama itu seperti apa? Harta setelah perkawinan. Jadi harta gonogini itu adalah harta pasca perkawinan. Jadi kalau seandainya ada seseorang dia sudah memiliki rumah, ya kan? Dia buat rumah ketika dia masih lajang. Ketika dia buat rumah, lalu dia menikah. Nah, ketika nanti berpisah dengan istrinya, maka harta yang ini, yang punya rumah ini itu tidak dibagi. Itu disebut dengan harta gonogini. Harta gonogini itu adalah ketika menikah dapat kereta satu bagi dua, dapat mobil satu bagi dua. Nah, bukan dari bagi dua, artinya dijualkan dan uangnya dibagi dua. Itu dia harta gonogini. Dan ada istilah 2/1. Jadi kalau saya ini seorang suami itu lebih bekerja daripada istri. Harusnya saya ini dapat 2 bagian, sedangkan kamu istri bagiannya hanya 1. Tidak seperti itu. Karena walaupun seorang suami bekerja lelah, istri juga lebih lelah kan? Nah, istri lebih lelah, dia bangun di pagi hari dan tidur juga sangat malam kan? Nah, apalagi anaknya masih kecil, kadang-kadang ya demam. Nah, biasanya yang paling khawatir itu kan biasanya orang ibu kan. Nah, lalu di bidang perkawinan ada cerai talak tadi, ada cerai gugat, ada apa lagi? Ada lagi hal gonogini. Lalu ada apa lagi? Adana. Siapa yang bisa namakan apa itu adana? Hak asuh pasca perceraian. Jadi setelah nanti berpisah, berarti setelah berpisah itu ada hak masing-masing, ada hak dan tanggung jawab walaupun setelah berpisah. Nah, di antaranya adalah masalah adana. Kalau seandainya sudah ada anak, saya anaknya ada 1 orang atau anaknya 2 orang, maka anak yang 1-2 orang itu nanti ada hak asuh. Jadi kalau pengadilan telah mengeluarkan ketetapan atau keputusan bahwa seorang suami ini setelah berpisah wajib memberikan nafkah kepada anaknya itu 500.000 1 bulan. Jadi 1 bulan itu dikeluarkannya 500. Jadi kalau 2 anaknya 1 juta. Nah, kalau anaknya kecil-kecil, kalau anaknya udah besar ya tergantung. Kalau anaknya udah SMP berarti 750 biaya hidup. Nah, disesuaikan dengan biaya hidup. Kalau sekarang itu kalau kita makan misalnya berapa? 15.000 atau 18.000 itu dinaikkan. Itu kebutuhan anaknya. Bisa dipahami ya? Iya. Oke. Di bidang perkawinan, selain itu apa lagi di bidang perkawinan? Ya, ada namanya dispensasi. Apa dispensasi nikah? Keringanan untuk menikah. Keringanan menikah di bawah usia 19 tahun ya. Jadi istri dan suami ketika ada keputusan bahwa dia harus menikah 19 tahun. Jadi kalau kalian ini mahasiswa belum berusia 19 tahun itu belum boleh menikah secara negara. Harus 19 tahun. Nah, kalau belum sampai tetapi wajib menikah, ada istilah wajib menikah kalau kita di kampung.
berarti wajib dinikahkan sementara usianya masih 15 tahun atau usianya masih 17 tahun. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengajukan legalisasi, permohonan legalisasi. Jadi nanti hakim akan melihat dan akan memberikan. Jadi itu tugasnya. Jadi nanti kalian kalau misalnya seperti itu jangan ajukan ke pengadilan negeri. Ini karena legalisasi nikah saya ajukan ke pengadilan negeri. Kalau itu nggak bisa. Apalagi ke Baitul Mal. Nggak cocok lah. Kalau di Baitul Mal nggak cocok. Ya sesuaikan. Kalau dia bekerja bengkel kereta ya kasih kereta kan. Ya sesuai. Untuk kita bekerja ini ya harus sesuai dengan keahlian. Kalau tidak sesuai keahlian kan nggak bisa. Nah, apalagi masih ada? Isbat nikah. Ada lagi isbat nikah. Apa itu isbat nikah? Pengesahan buku nikah. Nah, siapa yang bisa mendapatkan itu? Apalagi isbat nikah itu? Pengesahan buku nikah itu seperti apa? Apa? Seperti dia nikah siri awalnya. Habis itu untuk disahkan pernikahannya itu secara negara, maka harus diajukan isbat nikah itu penting. Apalagi misalnya kayak orang tua kita dulu itu kan jarang yang menikah di kampung. Ini baru standar ada cukup. Karena sekolah anak itu SD wajib pakai nikah kan. Akta kelahiran itu pakai wajib nikah. Jadi kalau akta kelahiran itu tidak ada buku nikah bapak dan mamanya, itu tidak keluar akta kelahiran. Jadi sangat penting sekarang. Nah kalau dulu enggak, bagaimana kalau seandainya orang tua sudah diketahui mereka menikah? Nah, mungkin orang tua menikah kan? Orang itu menikah, tetapi ternyata secara faktanya nggak ada misalnya buku nikah. Apa yang harus dilakukan mereka? Misalnya ini orang tua ada uangnya, mau berangkat umroh, mau berangkat haji. Nah syaratnya diantaranya harus ada buku nikah. Nah buku nikah mereka tidak ada. Yang ada kartu keluarga saja. KTP, buku nikah nggak ada misalnya. Maka yang harus dilakukan apa? Harus pengajuan isbat nikah. Nanti biasanya di KUA itu ada pengumuman bahwa isbat nikah bagi kampung si A boleh nanti ke pengadilan. Nanti sampai ke sana akan dibantu. Jadi nanti mereka ada isbat nikah sesampainya mereka di pengadilan atau di mahkamah. Jadi biasanya bukan kalangan muda-muda, bukan kayak bapak ini atau apa yang biasanya sudah usia lanjut lah 50 tahun mulai menikah sementara dia mau pergi haji terhalang dengan itu tidak bisa, maka dia boleh melakukan dan isbat nikah ini tidak setiap bulan. Pak. Oke. Penuh memori. Oke. Udah penuh. Lanjut lagi Pak. Oke. Jadi udah. Jadi Lanjut. isbat nikah itu tidak setiap bulan. Kalau setiap bulan kan bahaya kan. Saya misalnya dikasih dulu. Setelah nikah siri, nanti tunggu 1 tahun, ajukan isbat nikah. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Bahkan kalau ada seorang suami seperti itu bisa kena pidana, ya kan? Berarti dia berpoligami, tetapi tidak diketahui oleh istri. Syarat berpoligami di Indonesia itu boleh, tetapi dengan catatan ada izin dari istri. Ternyata izin istri itu sangat diperlukan. Jadi kalau nanti dia manipulasi tanda tangan istri kan dia tahu kan? Iya. Atau kita buat aja lah dari apa tanda tangan. Kan ada cek tanda tangan itu kan ada tuh. Nah, dicapnya. Ternyata waktu dicek tanda tangan itu ternyata palsu. Ketika palsu, maka seorang suami itu bisa dipenjara. Ada beberapa kasus kita di Aceh sini juga di Gunung Muria, itu dia berpoligami kepada orang lain dan tanpa pengetahuan istri pertama ya, istrinya lah. Berarti udah mau nikah 3 kali dia kan? Istrinya. Jadi istrinya tidak tahu. Lalu ketahuan bahwa dia setelah berpoligami. Maka hal ini yang seperti ini, ketika dia tidak setuju hal ini, maka suaminya ini bisa dipidana. Ya, bisa dipidana. Kenapa? Karena syaratnya harus ada izin istri. Kalau tidak ada izin istri tidak bisa. Dan kalau Bapak rasa mengambil surat izin ini sulit. Izin sakit aja mudah. Kalau izin sakit mudah kita nyanyikan. Tapi kalau izin istri untuk menikah lagi suaminya, payah. Anda tahu kalau kalian nanti sudah berkeluarga, apa aja lah, menikah aja lagi, biar nggak masuk surga saya.
Misalnya kan seperti itu. Mudah-mudahan ya. Itu dia seperti itu. Yang apa namanya isbat nikah. Nah, di bidang perkawinan. Ada lagi di bidang perkawinan? Mungkin itu ya. Lalu selanjutnya ada masalah Waris. Lalu ada masalah waris. Waris ini sudah ada ketentuannya. Kalau kita belajar kemarin di kompilasi hukum Islam. Dan kita juga sudah belajar masalah fikih mawaris kemarin kan. Satu dan dua. Itu berarti kita sudah paham. Dalam masalah mawaris, warisan seorang bapak meninggal dunia dan dia meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan paman, dan meninggalkan orang tua dan sebagainya. Nah, ketika terjadi perselisihan, oh saya ini kakeknya, saya seharusnya dapat segini, kenapa segini? Seharusnya dapat saya misalnya seperenam, kenapa tidak seperenam? Nanti kan terjadi permasalahan, seteruan di antara yang menerima harta warisan. Kalau seperti ini, apa yang harus dilakukan? Maka harus ditempuh melalui jalur melalui peradilan agama atau mahkamah syariah alias itu. Nah, itu dia ya. Lalu selanjutnya ada lagi istilahnya wasiat. Apa itu wasiat? Di sini tidak ada namanya aja wasiat kan? Harta yang dibagikan sebelum meninggal. Wasiat itu harta Yang dibagikan yang sebelum meninggal. dibagikan. Sebelum meninggal. Berarti kalau dia belum nikah ya. Siapa yang bisa menyempurnakan wasiat itu? Wasiat itu apa? Apa itu wasiat? Wasiat itu kan harta tentunya kan? Ya. Jadi ada sebuah harta, lalu dia kasih pesan, ya kan? Kalau nanti saya meninggal, maka harta saya ini berikan 1/3 kepada si A. Mungkin itu anak angkatnya. Kita di sini kan banyak anak angkat kan? Anaknya ada juga, anak angkatnya ada juga. Tapi dia khawatir kalau nanti tidak diberikan seperti itu, dia khawatir anak angkatnya itu tidak dapat apa-apa. Maka dia melakukan ada wasiat. Nah, wasiat itu ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat. Apa syaratnya? Tidak boleh lebih dari ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi kalau nanti punya harta lalu kita wasiatkan ke orang lain lebih dari sepertiga harta kita, ternyata yang kita wasiatkan itu setengah dari harta kita, berarti hal itu tidak diperbolehkan. Yang boleh secara secara hukum maksimalnya itu sepertiga. Ya, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada kan? Tidak ada. Lalu selanjutnya ada masalah hibah. Hibah itu apa? Pemberian seseorang Secara sukarela. Jadi hibah ya. Hibah tadi apa membedakan hibah dan wasiat? Kalau hibah biasa, kalau wasiat. Wasiat. Kalau hibah secara sukarela. Ya, secara sukarela. Jadi kalau hibah itu diberikan secara sukarela, dia belum mau meninggal dunia, ya dia sehat-sehat saja. Tapi kalau dia udah sakit, udah ada tanda-tandanya. Kalau orang mau meninggal itu ada tanda-tandanya. Percaya kan? Karena mau meninggal dunia itu kan ada wasiat, diwasiatkan. Kalau seandainya nanti saya nak meninggal dunia, maka anak-anak saya itu berikan baginya itu 1/3 dari harta saya. Itu diperkenankan. Tentang wakaf, apa itu wakaf? Apa wakaf? Ada yang sudah makan wakaf? Nggak tahu? Wakaf Al-Quran aja ada. Wakaf itu pemberian seseorang ya, untuk kepentingan umum, untuk kuburan ya, tempat pemakaman umum ya. Jadi tempat pemakaman umum juga sering sekali di wakaf. Jadi wakaf itu juga nanti kalau terjadi perselisihan itu akan bisa ditangani melalui peradilan agama. Jadi misalnya sering sekali terjadi, awalnya dia mewakafkan, bapaknya mewakafkan. Setelah diwakafkan, harta ini atau tanah ini tidak terlalu mahal. Lalu ternyata 20 tahun kemudian, bapaknya sudah meninggal dunia, yang tinggal anaknya, dan suratnya ada, suratnya misalnya tidak ada. Lalu ketika itu datang anaknya, ini harta bapak saya, mana? Ini bukan wakaf.
Kan seperti itu kan? Lalu juga ternyata seperti ini terjadi perselisihan di antara masyarakat dengan yang punya tanah awalnya, maka ketika itu yang masyarakat itu bisa mengajukan ke mahkamah syariah terkait dengan wakaf. Begitu juga tentang zakat ya, masalah zakat juga seperti itu, mungkin dia tidak dapat, itu juga perselisihannya bisa diselesaikan oleh pengadilan. Ada juga infak, hampir sama nih kan, ada zakat dan infak. Kalau zakat itu ada orang tertentu, zakat itu orang tertentu. Jadi kalau dia PNS berarti dia ASN itu wajib keluarkan zakat. Dia misalnya punya emas banyak sampai 85 gram emas wajib zakat. Nah kalau infak dia bedanya itu orang miskin itu bisa berinfak. Kalau orang miskin zakat bisa nggak? Kita miskin, kita mau berzakat bisa nggak? Tidak bisa. Kita orang miskin kan harta zakat itu seperti hadis-hadis seperti diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin, ya kan? Ya berasal dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Jadi zakat itu banyak sekali, ada zakat ASN atau profesi. Kalian nanti misalnya jadi pengacara. Acaranya sekali kita beracara itu kalau paling sedikit itu 10 juta. Sekali kita beracara dan menyelesaikan satu kasus itu selesai. Mau menang mau kalah. Kalau kalah ya 10 juta. Kalau menang itu bisa diberikan mungkin lebih lagi kan. Jadi itu. Ada lagi nanti masalah apa? Zakat produktif, misalnya zakat sawit, zakat walet dan lain sebagainya. Oke. Lalu ada masalah infak tadi dan begitu juga dengan sedekah. Lalu terkait tentang ekonomi syariah juga ditangani di pengadilan agama. Jadi kalau kita ke pengadilan negeri ini juga tidak bisa. Dan permohonan kita itu pasti akan ditolak. Oh ya, ditolak. Tidak berhasil. Jadi kalau tidak berhasil ya berarti yang kita sampaikan itu salah. Oke, sampai di sini ada tanyakan? Sudah sudah mengerti ya? Nanti bisa dilihat nanti materinya akan berkontribusi. Juga dijelaskan bidang perkawinan apa saja, termasuk tadi masalah izin berpoligami. Oke. Ada ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin kita Bapak kasih beberapa pertanyaan dan itu dikasih jeda dan nanti dijawab ya. Oke ya. Mungkin kita bagi saja tiga kelompok. Ini kelompoknya yang di belakang 2, ini 2, ini 3. Nah, tugas kelompok pertama dia akan mencari kasus-kasus terkait tentang masalah perkawinan cerai talak ya, masalah cerai talak. Yang kelompok 2 cerai juga, lalu ini tentang islah nikah. Ya, Bapak persilahkan beberapa menit, sekitar 3 menit. Kalau yang duluan dapat nanti bisa dititip tangan dan sebutkan apa judulnya, siapa penulisnya dan apa nama judulnya. Oke, coba dibacai dulu.
buka di pengadilan agama di mana? Ada di sana nggak ada? Di Magelang. Oke. Yang kedua, yang satu lagi apa? dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Penulis Ramdhani Wahyu Sugeng, Jurnal Kajian Hukum Islam 2017. Jadi sebenarnya kalau kita cek di Google Scholar itu sudah banyak kasus yang didapatkan. Mungkin dia disingkir aja yang maksudnya. Oke, kelompok apa lagi? Kelompok dua ada siapa? Oke, kelompok dua Epi. Judulnya tingginya angka cerai gugat muluk di Indonesia. Analisis kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya. Jurnal Al-Adalah 2014. Penulisnya Isnawati Rais. Lagi? Nafkah tidak pada perkara cerai gugat. Nama penulisnya Erwin Martiar. Jurnal Islamic Law 2018. Oke. Itu terkait tentang cerai gugat. Banyak banyak kasus cerai gugat kalau kita cek di Google Scholar ya atau Google Wikipedia. Jadi bisa dibaca lagi. Oke, kelompok satu tentang cerai talak. Iya Pak. Kasusnya itu ada 12 yang kami ambil. Ada 12 ya. Oke, terus. Kontekstualisasi cerai talak dalam fikih dan hukum nasional di Indonesia. Ya, terus. Penulisnya itu Fikri, Saidah, Aris, Wahidin. Ya, nama jurnalnya Jurnalnya itu Al-Ulum Al-Ulum. Oke. Tahun berapa? tahun 2019. 19. Oke, terus. Yang kedua, masa pembayaran bela nafkah, idah dan hutang dalam perkara cerai talak, sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama. Penulisnya itu Saiful Anas, jurnalnya Hukum Keluarga Islam 2017. Oke, berarti Bapak rasa sudah paham tentang itu ya. Jadi nanti masalah perkawinan ada cerai talak, cerai gugat, dan ada juga tentang isbat nikah. Tentu kita telusuri melalui Google Scholar dan saya rasa kalian itu sudah mengerti cara ngeceknya. Nanti untuk minggu depan kita akan membahas sebenarnya prosedur beracara di pengadilan agama atau prosedur beracara di mahkamah syariah. Nah, tugas kalian itu untuk minggu depan. Ini kan tadi ada beberapa judul, ada yang kelompok satu tadi ada 12 judul misalnya. Ini saya ada 20 judul, ini 20 judul. Nah, nanti ada sekitar yang 20 judul itu kalian review. Bisa kalau minimal 5 ada 5 jurnal itu yang terbaru dari tahun 2023 kalau tidak ada 2022 5 tahun terakhir. Nanti kalian lihat, kalian update 5 tahun terakhir. Nah, itu nanti di review. Kalau cara review kan, di review itu apa bedanya artikel satu ini dengan artikel yang satu lagi. Jadi sehingga terlihat gapnya, terlihat perbedaan, jadi tidak sama. Ya, oke ya. Kalau memang tidak ada yang tanyakan, nggak ada lagi ya. Saya rasa yang mempentingkan itu tadi sudah bisa, dan itu juga nanti akan diterapkan. Dan depan tadi sudah Bapak jelaskan, kita akan membahas tentang prosedur beracara. Oke ya, mungkin ini saja materi kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti juga di rumah itu di review ya, di review agar kalian itu membaca, dan jurnalnya itu yang dibacakan tadi. Jadi jurnal itu banyak kan? Tapi yang kalian bacakan tadi itu yang wajib. Nah, itu sebagai bahan review. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Jadi kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.